Halo, kembali lagi bersama saya Ahmad Ardiansyah. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai analisis rancangan percobaan menggunakan rancangan acak lengkap dengan pola faktorial. Itu dengan kasus seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh suhu udara fermentasi yang dilambangkan dengan T dan waktu fermentasi yang dilambangkan dengan J terhadap kadar air biji kakao yang dihasilkan dalam persentase. Setiap percobaan dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali dengan menggunakan suhu 40 derajat Celcius yang dilambangkan dengan T1 dan 50 derajat Celcius yang dilambangkan dengan T2 dengan waktu fermentasi 4, 5, dan 6 hari yang berturut-turut dilambangkan dengan Y1, Y2, dan Y3. Telah disajikan sebuah data hasil penelitian, yaitu dengan perlakuan ini merupakan interaksi dari dua faktor, yaitu suhu dan juga waktu fermentasi. Bisa dilihat di sini ada T1J1, T1J2, T1J3, dan sampai T2J3. Ini merupakan data hasil penelitian yang didapatkan, yaitu mengenai kadar air biji kakao saat fermentasi yang dipengaruhi oleh suhu udara dan juga waktu fermentasi. Oke, langsung saja ini kebetulan sudah saya isi datanya untuk jumlah rata-rata dan juga jumlah rata-rata dari setiap perlakuan atau interaksi. Untuk mencari jumlah sendiri itu rumusnya cukup mengetikkan sama dengan sum. Lalu kita drag pada bagian sini, kita enter. Ini akan sama hasilnya seperti tadi. Untuk ini rumusnya yaitu average atau rata-rata dari setiap T1 J1 untuk 4 kali ulangan, itu rumusnya average. Terus kita drag pada bagian sini, lalu kita tekan enter. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung kita drag seperti ini, langsung kita drag ke bawah. Nah, seperti ini. Ini hasilnya akan sama. Lalu untuk jumlah dan juga rata-rata itu caranya sama dengan seperti yang mencari di jumlah pada sisi kanan ini. Jumlah dan rata-rata ini caranya sama, yaitu ketikkan sama dengan sum, terus kita drag pada bagian ini, lalu kita tekan enter. Demikian juga rata-ratanya itu rumusnya sama, yaitu average. Bisa kita lihat. Nah, seperti ini average, kita drag pada bagian ini lalu kita tekan enter. Seperti itu. Nah, untuk mempercepat itu caranya kita drag saja ke kanan. Seperti ini. Terus ini akan sama. Lalu untuk mencari faktor koreksi sendiri ya atau FK itu bisa dicari dengan rumus, yaitu jumlah dari seluruh data, yaitu jumlah dari jumlah, yaitu sebesar 691,9 dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data. Ya, bisa dilihat. Untuk banyaknya data sendiri itu yaitu ini. Sebanyak 24. 6 dikali 4 itu kan ada 24. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana untuk mencari tabel dua arah, itu langkah selanjutnya kita akan disuruh untuk mencari tabel dua arah, yaitu kegunaannya untuk menginput data dan juga mencari tabel ANOVA menggunakan data analisis yang ada di dalam Excel itu sendiri. Nah, caranya yaitu kita sebenarnya ini sama. Data untuk yang di atas terus data yang di bawah itu sebenarnya sama. Hanya saja beda pemposisiannya. Ini bisa dilihat
T1 J1 untuk ulangan 1 itu kan ada 22,34. Nah, ini di sini juga 22,34. Untuk T1 J3 untuk di ulangan 1 itu ada 25,9. T1 J3 ini 25,59 ini ada di sini posisinya. Sebenarnya ini cuma penyesuaian dari di sini saja. Ini sebenarnya sama, ini karena interaksi. Jadi ditulis T1 J1. Untuk yang di tabel 2 arah itu sendiri itu dipisah posisinya atau terdapat perubahan arah. Lalu kita mencari yaitu jumlah dan juga rata-ratanya. Untuk mencari jumlah itu rumusnya bisa dilihat sama dengan sum. Nah, untuk jumlah sendiri kita blok pada bagian ini ya. Lalu kita tekan enter. Lalu untuk mencari rata-rata sendiri, ini rumusnya bisa dilihat karena di sini saya sudah mengisi. Di sini yaitu untuk mencari rata-ratanya itu jumlah ini dibagi 12. 12 ini dari T1, J1, J2 dan J3 ini jumlah dari ini ya, teman-teman. Dari ini. Bentar, saya enter dulu. Ini jumlah dari ini. Ini kan ada total ada 12. Jadi di sini dibagi dengan 12. Karena ini pada masih perlakuan T1 ya. Untuk di bawahnya juga sama caranya seperti barusan. Ini buktinya. Ini di sum, lalu untuk ini juga dibagi dengan 12. Jumlahnya ini dibagi dengan 12. Untuk mencari jumlah yang di bawah ini dan juga rata-ratanya itu sama, bisa dilihat di sini sama dengan sum, lalu kita drag pada bagian ini, kita jumlahkan. Untuk mencari rata-rata itu sama rumusnya yaitu average, lalu kita blok pada bagian ini. Nah, seperti ini. Lalu kita tekan enter. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja blok ke kanan. Nah, ini untuk rata-rata. Ini hasilnya akan sama ya dengan rata-rata yang sini, karena ini cuma beda pemposisian datanya yang ada di atas ini untuk tabel 2 arah sendiri. Untuk rata-ratanya akan sama nantinya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari ANOVA atau analisis ovariannya. Di sini saya sudah mencarinya dengan sumber keragamannya itu ada perlakuan J untuk lambang J untuk harinya atau waktu fermentasinya, atau dilambangkan dengan hari 5 sampai 6 hari. Ini hari. Untuk T-nya yaitu temperatur atau suhu. Interaksi yaitu interaksi antara J dan T. Untuk perlakuan ini perhitungan dari perhitungan manual saya. Ini akan saya cocokkan dengan analisis data pada fitur bawaan dari Excel itu sendiri. Yaitu kita dapat menginstalnya. Jika teman-teman belum tahu cara menginstalnya, bisa dilihat dari video saya sebelumnya. Nah, bagaimana untuk menganalisis ini hasilnya. Ini akan saya hilangkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana untuk memunculkan data atau data analisisnya? Ini bisa klik pada bagian data atau tools pada data, lalu kita klik data analisis. Nah, untuk yang kita pilih pada menu data analysis ini yaitu kita menggunakan ANOVA two factor with replication, lalu kita klik OK. Untuk input range ini gunanya kita mencari tabel 2 arah itu untuk di input pada bagian ini ya, teman-teman. Kita drag pada bagian untuk input datanya, pada bagian data aja ya.
Lalu pada row sampel ini banyak ulangan karena kita menggunakan 4 kali ulangan, dan untuk alfanya itu sebesar 0,05. Untuk output range ini kita isikan dengan terserah ini mau ditaruh di mana. Ini karena posisinya untuk hasilnya nanti yang akan dimunculkan. Langsung saja kita klik OK. Nah, di sini akan muncul data ANOVA two factor with replication-nya. Ini ada summary-nya. Bisa dilihat dari T1, T2, consume average, dan variance. Dan ini untuk tabel ANOVA-nya ya teman-teman. Ini adalah JK. Dan ini adalah mohon maaf. Ini SK. Lalu ini adalah JK. Ini adalah DB. Dan ini adalah KT. Dan ini adalah F hitung. Navgrid ini sebesar 5% karena kita memakai alfa sebesar 5% atau 0,05. Kita tuliskan saja 5%. Seperti ini. Untuk sampel ini merupakan ini J, ini interaksi, ini adalah galat. Sebenarnya di sini sama ya perhitungannya dengan yang saya manual tadi, bisa dilihat. Dan di tabel ANOVA sendiri yang secara otomatis ini kurang adanya perlakuan seperti ini, maka kita akan tambahkan sendiri secara manual. Bagaimana cara menambahkannya? Yaitu dengan cara kita insert dulu ya. Nah, seperti ini kita tambahkan perlakuan. Oke, seperti ini. Lalu untuk bagaimana cara kita mencari JK? Sumber keragaman perlakuan JK. Itu sama dengan JKT ditambah dengan JKJ ditambahkan dengan interaksi. Lalu kita tekan enter. Ini hasilnya yaitu 418,62. Apakah sama dengan yang di atas dengan perhitungan manual? Yaitu sama, 41,62. Untuk J-nya 88 dan untuk T-nya yaitu 167. Kita lihat. Nih seperti ini. Ini akan sama hasilnya. Lalu kita bagaimana untuk mencari DB perlakuan atau derajat bebas dari perlakuan? Itu kita ketikkan sama dengan ini ditambahkan dengan ini, lalu ditambahkan dengan DB interaksi. Nah, ini hasilnya 5. Kita lihat DB perlakuannya di perhitungan manual yaitu sebesar 5. Ini ya teman-teman. Lalu bagaimana kita mencari KT-nya? KT perlakuannya yaitu caranya JK perlakuan sama dengan JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Nah, ini 83,7239. Hasilnya akan sama, 83,7239. Untuk mencari F hitung yaitu sama dengan KT dibagi dengan KT galat. Nah, seperti ini. Yaitu hasilnya 4,74. Kita lihat di perhitungan manual 4,74. Nah,
Untuk mencari F tabel 5%, bagaimana caranya kita mencari F tabel 5%? Yaitu dengan cara sama dengan F inverse. Probability-nya kita memakai sebesar, karena tarafnya alfanya yaitu 5%, 0,05 di titik koma db perlakuannya, terus kita masukkan lagi db galatnya seperti ini, sebesar 2,27789. ini 27785 di sini ya. Ini hasilnya sama. Lalu untuk mencari p-value dapat dicari dengan menggunakan rumus, yaitu sama dengan if case logikalnya itu f hitung perlakuan lebih f hitung bisa lebih kecil dari f 5%, berarti yang ini setelah itu jika kurang dari f crits ini maka dinotasikan dengan ns. Nah, seperti ini. Lalu kita ketikkan rumus seperti ini ya. Nah, nah di sini dapat dilihat bahwa perlakuan ini berpengaruh nyata. Hal ini dinotasikan dengan bintang 1, dan juga T juga berpengaruh nyata karena di sini menggunakan alfa 5 sebesar 5%. Dan untuk perlakuan J-nya di sini tidak berpengaruh nyata karena di sini lebih dari 0,05 yaitu dari alfanya. Dan untuk interaksi sendiri di sini berpengaruh nyata. Ini dapat dilihat dari sini meskipun nggak ada notasi seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya, untuk perhitungan manualnya lebih jelasnya, kita bisa lihat pada perhitungan manualnya. Di sini saya sudah menghitungnya. Ini dapat kita lihat bahwa F hitungnya ini untuk perlakuan sendiri berpengaruh sangat nyata, dinotasikan dengan 2 bintang atau berpengaruh sangat nyata. Untuk perlakuan J-nya atau penyimpanannya ini berpengaruh tidak signifikan ya. Tidak signifikan, dinotasikan dengan NS. Untuk T itu berpengaruh sangat nyata atau temperaturnya, dan juga interaksi berpengaruh nyata. Dapat dilihat dari notasi. Namun untuk mencari DB, jika KT, F hitung dan F tabel, saya tidak menjelaskan secara rinci gitu, karena untuk menyingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa di sini rumusnya yaitu menggunakan count A, yaitu seluruh data bisa dilihat ya. Seluruh perlakuan, maksud saya seluruh perlakuan dikurangi dengan 1. Untuk J itu J-nya kan ada 3 sebenarnya. Langsung saja ketik 3 tidak ada masalah, dikurangi dengan 1. Lalu untuk T-nya kan ada 2 dikurangi 1 jadinya 1. Interaksi ini yaitu untuk perlakuan dikurangi dengan J dan juga dikurangi dengan T, itu hasilnya ketemu 3. Untuk galatnya sendiri, sebelumnya kita cari totalnya terlebih dahulu. Untuk total itu kan semua perlakuan, maka drag pada bagian ulangan ini di drag semua, kan totalnya ada
24 dikurangi dengan 1, ini hasilnya ada 23. Lalu untuk JK sendiri itu kita mengetikkan rumus sum square, ini dibagi dengan 4, yaitu banyaknya ulangan. Sum square ini banyaknya ulangan, terus dikurangi dengan faktor koreksi yang sudah kita cari sebelumnya. Faktor koreksi ini 19946. Nah, seperti itu. Untuk mencari T-nya, ini kita sama rumusnya, yaitu sum square. Untuk kita menggunakan jumlah pada bagian ini ya, lalu dibagi dengan 12. Untuk interaksinya, mohon maaf. Untuk interaksi sendiri ini menggunakan C4, yaitu perlakuan dikurangi dengan J dan juga T. Untuk JK totalnya, yaitu jumlah seluruh dikurangi dengan faktor koreksi ya. Untuk galat, JK galatnya yaitu JK total dikurangi dengan JK perlakuan, dapat dilihat di rumus ini ya. Ini ada tanda warnanya di sini. Untuk mencari KT sebenarnya mudah saja, yaitu JK pada perlakuan ini dibagi dengan DB perlakuan. Untuk ke bawahnya itu sebenarnya sama ya. Oleh sebab itu kita langsung drag saja ke bawah. Ini hasilnya akan sama. Seperti itu. Coba kita samakan dengan KT pada bagian perhitungan perhitungan otomatisnya. Ini akan sama ya, bisa dilihat. Untuk J-nya yaitu 44, T-nya 167, sekian, galatnya yaitu 1766,3, ini akan sama ya. Untuk F hitung juga, oh ya, sebelumnya kita akan mencari F tabel. Ini F tabel itu rumusnya F inverse, karena di sini 0,05, dan terus untuk DB perlakuannya dibagi dengan juga DB galatnya. Di sini kan dipakai untuk ke bawahnya, maka kita beri tanda dolar di sini. Nah, ini juga caranya sama dengan yang ini, cuma saja ini probability-nya itu kan diganti dengan 0,01. Bisa dilihat di sini. Untuk langkah selanjutnya itu sama. Lalu untuk mencari ke bawahnya langsung saja kita drag. Nah, ini sebenarnya bisa di drag ke bawah ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat ini perlakuan ini berpengaruh sangat nyata. Untuk J-nya, perlakuan J-nya tidak signifikan, T-nya berpengaruh sangat nyata, dan interaksinya berpengaruh nyata. Ini sebenarnya sama untuk ANOVA otomatis dan juga ANOVA dengan perhitungan manual. Karena perlakuan, maka pertanyaan lebih lanjutnya adalah interaksi perlakuan mana yang akan menjadi acuan terbaik yang diharapkan adalah memiliki kadar air yang tidak terlalu tinggi, yaitu kisaran antara 11%. Karena untuk biji kakao jika memiliki kadar air terlalu tinggi itu tidak baik, akan menurunkan kualitas mutu dari biji kakao itu sendiri. Maka saya akan melakukan uji lanjut dengan menggunakan Duncan. Ini interaksinya. Ini saya dapat dari perlakuan itu ini untuk mempermudah saya saja. Ini saya copy di sini, dan juga untuk rata ini saya dapat dari yang ini. Namun sebelum itu, untuk melakukan uji lanjut pada perlakuan dan juga rata-rata, terlebih dahulu kita urutkan data. Ini kemudian sudah saya urutkan ya. Sebelum itu kita bisa mengurutkan
perlakuan dan juga rata-rata dengan menggunakan tools pada data, lalu sort. Kita pilih di sini yaitu rata, ini yaitu kita urutkan dari besar ke terkecil. Ini karena saya sudah urutkan di sini ya. Ini besar sampai yang terkecil yaitu 23. Nah, untuk mencari selisih dari ini semua, ini caranya bisa dilihat dari video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Itu caranya kita bisa lihat di sini, yaitu yang di atas rata-rata yang T2J2 ini dikurangi dengan, karena ini dipakai untuk ke bawahnya, saya beri tanda dengan F4 tanda dolar, yaitu dikurangi dengan yang di bawahnya seperti ini. Untuk mempercepat, ini sebenarnya sama, di drag ke bawah, ini hasilnya akan sama. Untuk yang ini juga sama, yaitu yang di atasnya dikurangi di bawah. Untuk selanjutnya itu akan sama. Nah, untuk sebelum kita mencari SY, ini saya sudah menyajikan data dari yang saya dapat dari tabel titik kritis untuk jarak berganda, yaitu menggunakan Duncan. Bisa dilihat pada buku-buku rancangan percobaan atau yang lainnya, bisa dicari di internet juga untuk taraf 1% dan juga 5%. Di sini saya sudah mengisinya. Itu di sini kan ada dB galatnya, kita kan mendapatkan sebesar 18 ya, 18. Nah, untuk perlakuan kan kita menggunakan 6. Perlakuannya itu ada 6, maka di sini sampai 6. 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada perlakuannya sampai 6. Langsung saja kita isi. Gini kebetulan sudah saya isi. Lalu untuk selanjutnya yaitu kita mencari standar rata-ratanya atau SY-nya. Bagaimana mencari SY? Itu sebenarnya kita menggunakan KT galat ya. KT galat. Ini salah ini. Ini menggunakan KT galat ya. Mohon maaf. KT galat 17, sekian. Lalu kita tekan enter. Ini akan muncul notasinya. Seperti ini ya. Setelah muncul SI-nya, kita mencari standar rata-ratanya. Kemudian ini kan udah diisi JND 5% dan juga 1%. Untuk mencari BJND-nya 5% dan 1%, yaitu caranya mudah. Dengan rumus JND 5% ini dikalikan dengan SI-nya atau standar rata-ratanya. Di sini dipakai untuk ke bawahnya, saya akan menekan F4. Seperti itu. Untuk BJND 1% sendiri itu caranya sama dengan yang sebelahnya, hanya saja di sini kita pakai yang 1% pada JND 1% dan dikalikan dengan standar rata-ratanya. Ini bisa kita langsung drag ke bawah ya. Nah, seperti ini. Untuk notasinya sendiri di sini saya menggunakan notasi secara otomatis. Bisa dilihat ini rumusnya, yaitu menggunakan if, lalu pada bagian selisih pada T2J3-nya ini kurang dari yang ini ya teman-teman, BJND 5% ini kurang dari 52, itu notasinya NS. Sedangkan untuk yang selisihnya yang di sini kurang dari yang BJND 1%, itu dinotasikan dengan bintang 1 dan bintang 2. Seperti ini. Ini saya buat otomatis. Sebenarnya cara manual bisa, hanya saja untuk data yang lebih banyak itu akan menyulitkan dan juga memakan waktu yang banyak. Di sini saya tuliskan dengan otomatis. Jika dimasukkan dengan cara otomatis, di sini bisa dilihat bahwa 2,55 ini lebih kecil dari BJND 5% dan juga lebih kecil dari BJND 1%. Nah, untuk yang ini dinotasikan dengan bintang 1. Ini tandanya yaitu di sini kan 8,9725. Di sini nomor 3 ini lebih besar dari 6,74545 dan lebih kecil dari 9,164
4,16 ini. Nah, untuk 12, yang 12 ini kan urutan ke yang terakhir. Nah, ini kan lebih besar dari 6,9766 yaitu BJND 5% dan lebih besar dari 9,47 sekian. Maka di sini dinotasikan dengan bintang 2. Untuk selanjutnya itu sama. Ini bisa dinotasikan ini A sebenarnya. Terus ini bisa dilihat, kalau misalkan belum paham bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Kita akan mencari faktor J-nya. Faktor J-nya sebenarnya untuk yang data ini sama ya. Saya ambil dari yang atas ini, saya copy. Untuk JND 5% dan juga JND 1%-nya ini sama, hanya saja yang membedakan yaitu BJND-nya. Ini SY-nya atau standar rata-ratanya itu kita cari dengan cara yang sama dengan sebelumnya, yaitu menggunakan rumusnya ini SQRT. Rumusnya sama, ini saja ini terdapat kekeliruan ya. Itu kita menggunakan KT galatnya sebenarnya. KT galat. Nah, ini. Terus nah, dapat kita lihat di sini juga saya sudah menotasikannya dengan secara manual. Kalau ini karena kebetulan datanya sedikit, ini NS bisa dilihat 1,7175. Di sini lebih kecil dari PJND 5% yaitu 4, maka kita langsung saja kita beri NS. Dan untuk selanjutnya yaitu 4,64875, ini lebih besar dari BJND 5%, maka kita beri notasi bintang 1 dan kurang dari 6,30 ini untuk notasinya. Bisa dilihat. Selanjutnya, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit untuk SY-nya. Ini kenapa ini dibagi 8 dan ini dibagi dengan 4. Di sini kan ini untuk perlakuannya ada 4 kali pengulangan, makanya di sini dibagi dengan 4. Nah, namun untuk faktor J-nya, kenapa di sini dibagi dengan, untuk mencari standar rata-ratanya dibagi dengan 8? Karena J di sini kan itu pengulangannya ada 4. Sedangkan untuk faktor J ini kan T-nya ada 2. Maka di sini itu di pengulangan dikali dengan T-nya, banyaknya T-nya, dibalik ya teman-teman. Yaitu 4 dikali 2, maka didapatkan dibagi dengan 8. Nah, begitu juga untuk SY-nya, untuk faktor T-nya. Faktor T-nya ini kan dibagi dengan 12. Ini dapat kesalahan. Seharusnya ini KT galat. KT galatnya dimasukkan. KT galat. Nah, seperti ini. Ini dibagi dengan 12 karena untuk faktor T-nya ini kan menggunakan perlakuan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini kan kebalikannya. Ini 4 dikali dengan 3 sama, yaitu hasilnya adalah 12. Nah, seperti itu asalnya dibagi. Kenapa dibagi 12 dan juga dibagi dengan 8. Untuk datanya ini juga sama, saya ambil dari yang atas sini. Hanya saja yang membedakan adalah BJND-nya dan BJND 5% dan juga BJND 1%, karena di sini perbedaan SY-nya ya teman-teman. Nah, ini untuk notasinya ini kan lebih dari, untuk yang pertama karena datanya cuma sedikit, saya menggunakan perhitungan secara manual. BJD-nya kan ini 3,6 sekian, ini kan 5 dan juga lebih dari BJND 1%, maka saya beri notasi dengan bintang 2, yaitu lebih dari 1% ya teman-teman. Karena 1%-nya kan ini 4,95, ini sedangkan di sini lebih, yaitu 5,27, maka saya notasikan dengan bintang 2. Seperti itu. Nah, untuk notasi dari faktor T itu sendiri, ini merupakan adalah A. Nah, jadi kita dapat melihat bahwa dari interaksi dapat disimpulkan bahwa perlakuan T2J2 dan juga T2J3
ini tidak berbeda nyata ya. Dalam hal ini tidak berbeda nyata jauh, yaitu jauh antara kadar air, yaitu kisaran antara 32 sampai 35,775. Dan ini terkadang ada notasi yang sama, yaitu AA. Nah, untuk J1 dan juga T1J2 sampai T1J3 ini tidak berbeda nyata karena menghasilkan kadar air yang hampir mirip ya, yaitu dengan kisaran antara 23 sampai dengan 29,075. Ini karena di sini karena terdapat notasi yang sama, yaitu C ya. Dan hal ini menunjukkan tidak berbeda nyata. Sedangkan untuk pengaruh faktor tunggal, yaitu faktor J tunggal, yaitu dalam hal ini adalah waktu fermentasi dan juga faktor tunggal T. Dalam hal ini yaitu temperatur atau suhu udara. Dapat dilihat bahwa faktor J perlakuan J1 bahwa perlakuan J2 tidak signifikan, dan di antara J3 dan juga J2 tidak berbeda nyata, kisaran antara 29 sampai dengan 30,95. Ini dapat dilihat. Terus antara J2 dan juga J1 ini tidak berbeda nyata karena ini terdapat notasi yang sama. Sedangkan untuk faktor T dapat dilihat bahwa suhu udara berpengaruh sangat nyata. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.